Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini, kami datang di hadapan-Mu mau menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Oleh karena itu, kami telah siap mendengarkan-Mu Tuhan. Kami memohon kepadamu, bukakan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Jangan biarkan kuasa kegelapan, kuasa si jahat merongrong kehidupan kami dan mengganggu konsentrasi kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya hanya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang berkuasa, yang bertata di hati dan di pikiran kami. Hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kiranya Engkau berkati, beri hikmat Tuhan, dan berkati hati, pikiran, lidah, dan bibirnya, agar ia dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada hari ini, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sihar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa meminum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu ini ada banyak mujizat
ada banyak kasih Allah dan anugerah Allah yang kita terima. Oleh karena itu, kalau kita inventarisir apa yang kita terima, sangat banyak sekali yang diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus kebutuhan kita sehari-hari itu semua ada dan tercukupkan karena Allah menganugerahkan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita merenungkan dan melihat serta meng-cross-check apa saja yang merupakan kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat banyak sekali. Seperti yang saya katakan tadi, minggu ini kita tercukupi, Tuhan anugerahkan semua kebutuhan kita. Itu bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena Allah menganugerahkannya kepada kita. Lalu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang yang bersyukur atas segala apa yang diberikan Tuhan kepadanya, ada juga orang yang bersungut-sungut karena serba kurang menurut dia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak kebutuhan yang harus kita miliki. Ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau menurut peraturan pemerintah, mereka sudah mengelompokkan apa saja kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita katakan sembako, 9 bahan pokok. 9 bahan pokok kebutuhan manusia ini sudah diteliti dan sudah dibuat dalam aturan pemerintah, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, daging, telur, susu, jagung, minyak tanah, garam yang beriodium. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya renungkan firman Tuhan ini, saya bertanya, kenapa pemerintah tidak masukkan dalam kebutuhan pokok masyarakat ini salah satunya air? Ya, karena air adalah merupakan kebutuhan pokok manusia sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah air kehidupan. Namun dari ke-9 kebutuhan pokok tersebut, ada yang paling penting lagi, yaitu air. Untuk mengelola 9 bahan pokok tersebut harus membutuhkan air. Jadi dapat kita katakan bahwa seluruh makhluk hidup yang diciptakan Allah dalam dunia ini membutuhkan air. Baik manusia, tumbuhan, dan binatang. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus kita sebagai manusia ciptaan Allah yang sangat sempurna, segambar dan serupa dengan Allah, kita membutuhkan air dalam tubuh kita kurang lebih 73% sampai 80% kita membutuhkan air dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kemajuan teknologi saat ini, ada banyak peralatan teknologi untuk menciptakan berbagai macam air, bahkan untuk menemukan berbagai jenis-jenis air. Pada zaman modern ini, ada beberapa jenis air yang ditawarkan kepada kita agar kita sehat. Antara lain yaitu air ionisasi, air alkalin, air ion plus, air jam-jam, dan lain sebagainya. Ada banyak air yang ditawarkan kepada kita untuk mendukung kesehatan kita sehari-hari. Namun air yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita bukan air yang ditemukan oleh siapapun dalam dunia ini,
tetapi air yang dari Allah sendiri, yaitu air kehidupan. Barang siapa yang meminum air kehidupan daripada Yesus, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan besar dalam hidup kita, bagaimana cara kita memperoleh air kehidupan yang daripada Yesus ini? Hal inilah yang akan kita renungkan dalam teks khotbah kita pada hari ini. Walaupun banyak air yang sudah ditemukan dalam dunia ini, tetapi tidak seperti air yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita, yaitu air kehidupan. Lalu bagaimana cara kita untuk memiliki air kehidupan itu? Bukan seperti air alkalin tadi, bukan seperti air jam-jam tadi yang kita bisa beli di toko, tetapi air kehidupan yang ditawarkan Yesus, kita tidak bisa beli di toko, kita tidak bisa dapat di mana-mana. Kita hanya dapat kepada Yesus saja. Amin. Amin. Cara kita yang pertama yang perlu kita renungkan agar kita mendapatkan dan memperoleh air kehidupan daripada Yesus, yaitu yang harus kita lakukan adalah membuka hati dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana perempuan Samaria membuka hati untuk menerima Yesus, jelas apa jawaban perempuan Samaria kepada Yesus tadi? Bahwa sebenarnya orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bisa bergaul. Tetapi perempuan Samaria mencoba membuka hati kepada Yesus, menerima Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan Samaria membuka hati dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hal ini dapat kita lihat lewat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan percakapan ini kita dapat melihat bahwa Allah itu yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, ia bukan Allah yang suka memaksa, tetapi dia adalah Allah yang mencoba memasuki kehidupan orang Samaria yang tidak membeda-bedakan manusia dalam dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cara Yesus berkomunikasi dengan seorang perempuan Samaria itu menentukan bagaimana orang Samaria menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Maha Kuasa, bukan Maha Pemaksa. Jika kita tidak memberi akses masuk baginya, maka ia tidak akan campur tangan dalam hidup kita. Maka untuk memiliki air hidup yang daripada Yesus itu, terutama yang harus kita lakukan adalah buka hati, terima Yesus, dan berikan akses kepada Dia agar Ia berkarya, campur tangan dalam hidup kita. Yang kedua, yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan ini adalah mengaku dosa dan hidup benar di hadapan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita mendengar kalimat ini, Allah adalah Maha Tahu. Kata-kata ini sering sekali menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengaku dosa di hadapan Allah. Padahal pengakuan kita menentukan siapa kita di hadapan Allah dan menentukan tindakan Allah dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan
mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi untuk memperoleh air hidup yang daripada Yesus itu, kita perlu mengaku dosa di hadapan Allah. Kita perlu hidup benar di hadapan Allah. Karena pengakuan kita menentukan siapa kita di hadapan Allah dan menentukan tindakan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengaku dan hidup benar, maka yakin dan percayalah air hidup daripada Yesus Kristus itu, hidup kekal itu, Ia menganugerahkannya kepada kita. Semakin kita menyembunyikan dosa di hadapan Allah, maka kasih dan keberuntungan akan semakin jauh dari hidup kita. Dan sebaliknya. Nanti kita bisa baca Amsal pasal 28 ayat 3. Di sana dikatakan, ketika kita menyembunyikan dosa di hadapan Allah, kita tidak mengaku di hadapan Allah, maka keberuntungan jauh dari hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengaku dan hidup benar di hadapan Allah tidak merugikan diri kita, melainkan itu sangat besar manfaatnya dalam hidup kita, agar kita besar peluang bagi kita mendapatkan dan menerima air kehidupan kekal daripada Yesus Kristus. Yang ketiga yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan ini adalah sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Ada banyak orang ketika mau menyembah Allah, itu ditentukan oleh situasi di mana dia ibadah. Kalau tempat ibadahnya tidak nyaman, tidak ada musik yang luar biasa, dia malas menyembah Allah. Dalam firman Tuhan pada hari ini dia mengingatkan kita bahwa bukti nyata bahwa kita sudah menerima air kehidupan kekal yang daripada Yesus Kristus itu, maka kita seharusnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam arti ketika kita menyembah Allah tidak ditentukan oleh musik, tidak ditentukan oleh tempat ibadah, tidak ditentukan oleh waktu, dan tidak ditentukan siapa yang memimpin pujian. Ya. Kenapa kita harus menyembah Allah dalam roh? Karena Allah itu adalah roh. Ya. Maka kita tidak bisa menyembah Allah dalam kekuatan kedagingan kita, kemanusiaan kita. Kita tidak bisa menyembah Allah dengan benar ketika kita menyembah Dia dalam situasi kita munafik. Ada banyak orang yang menyembah Allah, angkat tangan lah, berbahasa roh lah dan lain sebagainya, tetapi sesungguhnya hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi sesungguhnya ia tidak memiliki roh yang daripada Allah itu. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu nanti kita bisa baca di teks renungan kita Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-23 dan 24. Kenapa kita harus menyembah Allah dalam roh? Karena Allah mengkehendaki kita itu harus menyembahnya dengan sungguh-sungguh, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Seperti yang saya katakan tadi, kadang kita dipengaruhi oleh situasi, kadang kita dipengaruhi oleh keadaan musik dan sebagainya. Kadang kita dipengaruhi oleh teks lagu pujian. Kalau lagu pujiannya layu-layu, kita tidak mau menyembah Dia. Ya, tetapi firman Tuhan pada hari ini Dia mau katakan kepada kita bukti nyata bahwa kita sudah menerima air kehidupan kekal yang daripada Yesus Kristus. Sesungguhnya kita harus menyembah Allah dalam roh. Lalu kenapa kita harus menyembah Allah dalam kebenaran? Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 6, dia berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita itu adalah kebenaran, Allah kita itu adalah adil. Maka ketika kita menyembah Dia, mari kita sembah Dia dalam kebenaran. Ya, kita menyembah Dia ketika kita sudah mengaku dosa dan hidup benar di hadapan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 3 hal ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita agar air kehidupan yang daripada Yesus itu terus mengalir dalam hidup kita dan memiliki sumber dalam hidup kita, agar orang juga menikmati air kehidupan itu yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Sekali lagi saya mau tekankan, dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, bukalah hati kepada Tuhan dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yang kedua, akuilah semua dosa di hadapan Allah dan berusahalah hidup benar di hadapan Allah. Dan yang ketiga, ketika kita menyembah dan memuji Allah, jangan sembah Dia dalam kemunafikan, jangan sembah Dia dalam kepura-puraan, tetapi sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Maka air kehidupan yang ditawarkan Yesus kepada kita akan menjadi milik kita dan akan kita nikmati sepanjang kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat hafalan kepada kita pada hari ini, Yohanes pasal 4 ayat 14a. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 4 ayat 14a. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah menikmati air kehidupan yang diberikan Yesus itu, maka kita tidak akan haus lagi akan kasih. Ya, kita tidak akan kekurangan kasih, kita tidak akan kekurangan keberuntungan dalam hidup kita. Kasih itu akan selalu mengalir dalam hidup kita. Karena kita sudah memiliki, yaitu sumber air kehidupan yang diberikan Yesus kepada kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas air kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk menikmati air kehidupan yang Kau berikan bagi kami, agar orang-orang di sekitar kami juga menikmati air kehidupan yang daripada Engkau. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas memampukan kami merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini hamba-Mu mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah pada hari ini Bapa. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Apapun pergumulan mereka yang tersembunyi bagi hamba-Mu, namun bagi-Mu tidak ada yang tersembunyi satupun ya Bapa. Ketika mereka sakit, sembuhkan penyakit mereka ya Bapa. Ketika mereka sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, mencukupkan semua kebutuhan mereka, mengembangkan setiap usaha mereka, hamba-Mu memohon, anugerahkan kepada mereka pekerjaan yang layak, cukupkan semua kebutuhan mereka, dan berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Ketika mereka sedang bergumul ya Tuhan, melawan setiap penderitaan yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami, hamba-Mu memohon, kuatkan dan kokohkan iman dan pengharapan mereka kepadamu, agar
lewat penderitaan, kesulitan yang mereka alami, iman mereka semakin dikuatkan dan dikokohkan terhadap Engkau. Terima kasih Bapak, kami mau bersyukur juga buat beberapa warga jemaat Tuhan, bahkan keluarga hamba-Mu Pendeta Eka juga, yang sudah beberapa hari yang lalu terkonfirmasi positif COVID-19. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah menyembuhkan mereka, mereka sudah sehat, mereka sudah dipulihkan saat ini. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu dalam hidup mereka. Teruskan anugerah-Mu dalam hidup mereka Bapa. Pulihkan mereka 100%, agar virus tidak ada lagi dalam tubuh mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu seperti biasa, melayani Engkau dan melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Bapa dalam surga, saat ini juga hamba-Mu mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami saat ini yang sedang melawan virus corona. Hamba-Mu memohon kiranya Engkau berkati seluruh pemerintah. Engkau beri mereka hikmah dan kebijaksanaan agar mereka dapat mengambil keputusan dan membuat solusi-solusi yang terbaik untuk menolong seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terlebih kami memohon kepadamu Tuhan, vaksin yang sudah direncanakan akan diberikan kepada masyarakat di bulan 12 ini. Kiranya Engkau berkati Bapa agar vaksin untuk mengobati virus corona dapat berhasil. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.